Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizka Utami dengan NPM 20210021 Program Studi S1 Akuntansi. Saya dari kelompok 4 dengan mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi SEMSI. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 11 yaitu pemeriksaan surat berharga dan investasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 11 pemeriksaan surat berharga dan investasi. Pengertian surat berharga dan investasi. Istilah surat berharga dikenal dalam bahasa Belanda yaitu waardepaper. Waarde artinya nilai, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang diartikan berharga, sedangkan paperen artinya kertas berharga. Berikut pengertian surat berharga menurut para ahli, yaitu ada menurut Abdul Qadir Muhammad dan menurut Wirjono Projodikoro yang bisa dilihat di berikut ini. Nah, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Selanjutnya, pengertian investasi juga ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan secara umum juga bisa dibaca berikut ini. Nah, dari di atas saya simpulkan bahwa investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal itu bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Berikutnya jenis-jenis surat berharga, yaitu yang pertama ada wesel, kedua ada surat kesanggupan, ketiga cek, keempat kwitansi dan promise atas tunjuk, kelima bilet giro, keenam credit card, ketujuh travel check, ke-8 konosemen, ke-9 charter party, ke-10 delivery order, dan yang terakhir ada surat saham. Nah, sedangkan jenis-jenis investasi, yang pertama ada deposito berjangka, kedua ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat itu yaitu terdiri atas saham, obligasi, sekuritas pasar uang, sertifikat hutang obligasi, tanah atau bangunan, dan reksadana. Lalu selanjutnya ada sifat surat berharga. Pengertian surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatif, dan surat berharga kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan. Sifat-sifat surat berharga yaitu mempunyai pasar atau dapat diperjualbelikan, lalu pemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan lain, lalu memanfaatkan dana surplus, dan surat berharga akan dijual kembali jika dana dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan. Surat berharga juga mempunyai sifat khas, yaitu sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi sifat khas dari surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran yang berisikan perintah kepada pemegang surat tersebut ataupun kepada pihak ketiga yang kepada siapa surat itu akan dialihkan. Nah, menurut PSAK nomor 1, surat berharga diklasifikasi sebagai aktiva lancar jika surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Jika lebih dari 12 bulan, maka itu aktiva tidak lancar. Baik, materi selanjutnya tujuan pemeriksaan surat berharga, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas temporary dan long term investment. Terus, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki atas nama perusahaan
per tanggal laporan posisi keuangannya. Lalu, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Lalu, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK atau ETAPS atau IFRS. Dan selanjutnya, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur pemeriksaan surat berharga yaitu mempelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment, mintai rincian dari surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Lalu periksa matematikal asuransi dari rincian surat berharga. Cocokkan saldo akhir dari rincian surat berharga dan lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Periksa perhitungan dan dividennya, perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Lalu, periksa harga pasar dari surat berharga tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan. Lalu, adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang mempengaruhi klasifikasi dan surat berharga tersebut. Lalu, periksa subsequent events untuk mengetahui apakah transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long term investment yang diperiksa. Baiklah, yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pemeriksaan surat berharga dan investasi ini. Investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar dan aset tidak lancar, tergantung apa tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Apabila pembelian surat berharga untuk tujuan memanfaatkan kelebihan dana perusahaan, maka dapat diklasifikasikan dengan aset lancar, karena harus dapat diuangkan dengan cepat atau paling lambat 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Sedangkan apabila diklasifikasikan dengan aset tidak lancar, maka terdapat beberapa tujuan yang mungkin untuk menguasai manajemen, untuk mendapatkan pendapatan yang kontinu, dan juga sebagai penampungan dari penjualan hasil produksi. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat berharga, yaitu untuk mengetahui internal kontrol yang baik, lalu untuk memastikan surat berharga milik dari perusahaan, lalu untuk memeriksa apakah pendapatan dari surat berharga telah dibukukan, dan juga untuk mengetahui apakah penilaian dan penyajian atas surat berharga tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.